Masa pemerintahan Presiden Soekarno. Hak angket penggunaan devisa. DPR pertama kali menggunakan hak angket sekitar tahun 1950. Hak angket tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga anggota DPR sejak pertama kali dibentuk di zaman kemerdekaan sudah boleh mengajukannya. Hak angket sebetulnya bertujuan agar DPR bisa melakukan pengawasan. Tetapi tak jarang muncul penilaian bahwa pengajuan hak angket bermuatan politik. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Belakangan ini, hak angket DPR sedang menjadi pembicaraan hangat. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar menilai hak angket sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM, dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Adapun hak angket DPR yang diterapkan untuk pejabat pemerintahan, memiliki beberapa fungsi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014, yaitu 1. Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. 3. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. 4. Menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Syarat pengusulan hak angket. Persyaratan mengusulkan hak angket terdapat di dalam Pasal 199 UU Nomor 17 Tahun 2014 berikut ini. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang setidaknya memuat materi kebijakan dan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat paripurna dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Prosedur penggunaan hak angket DPR. Selanjutnya, prosedur pengusulan dan penggunaan hak angket DPR dijelaskan di dalam Pasal 200 dan 201 UU Nomor 17 Tahun 2014. 1. Usulan hak angket. Pengusul menyampaikan usulan hak angket kepada pimpinan DPR. Kemudian pimpinan DPR mengumumkan usul tersebut dalam rapat paripurna dan membagikannya kepada semua anggota. 2. Pembahasan oleh Badan Musyawarah. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket. Badan Musyawarah dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan secara ringkas. 3. Perubahan atau penarikan usul. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat melakukan perubahan atau menarik usulnya kembali. Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. 4. Penambahan penandatangan. Jika jumlah penandatangan pada usul hak angket belum mencukupi, harus dilakukan penambahan penandatangan. 5. Pengunduran diri penandatangan. Jika terjadi pengunduran diri penandatangan sebelum atau pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan, dapat dilakukan pengumuman pengunduran diri tersebut. Rapat paripurna dapat ditunda atau dilanjutkan setelah jumlah penandatangan mencukupi. 6. Pengumuman anggota baru. Jika sebelum atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket, rapat paripurna tetap dapat dilanjutkan. 7. Keputusan DPR. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Jika diterima, DPR membentuk panitia angket yang keanggotaannya terdiri dari semua unsur fraksi DPR.
Jika ditolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 8. Gugurnya usul. Jika sampai 2 kali masa persidangan jumlah penandatangan tidak terpenuhi, usul hak angket tersebut menjadi gugur. Perlu diketahui bahwa di Indonesia sudah pernah beberapa kali terjadi pelaksanaan hak angket. Berikut sederet hak angket yang lolos di paripurna DPR, dari masa ke masa. Masa pemerintahan Presiden Soekarno. Hak angket penggunaan devisa. DPR pertama kali menggunakan hak angket sekitar tahun 1950. Ketika itu Ketua Dewan Pertimbangan Agung adalah Margono Djoyo Hadikusumo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki penggunaan devisa oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pengawasan Devisa tahun 1940. Hak angket tersebut terdiri dari 13 anggota dengan Margono sebagai ketuanya. Namun hingga terbentuk Kabinet hasil pemilu 1955, nasib angket tersebut tidak jelas, karena pada tahun 1950 hingga 1959, Republik Indonesia menggunakan UUD 1950. Sebelum akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tahun 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hak angket Pertamina. Pada tahun 1980, DPR pernah menggulirkan hak angket, karena ketidakpuasan atas jawaban Presiden Soeharto, soal kasus yang menyangkut Hathahir dan Pertamina yang disampaikan Mensesnek Sudarmono dalam sidang pleno DPR pada 21 Juli 1980. Panitia angket terdiri dari 20 orang, 14 orang dari FPDI, 6 orang dari FPP. Namun angket ini berujung penolakan oleh sidang pleno DPR. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Hak angket Buloget dan Bruneget. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan memorandum pembubaran parlemen. Memorandum itu pun dijawab dengan angket tentang kasus Bulog dan sumbangan Sultan Brunei di tahun 2000. Pansus hak angket tersebut adalah Bahtiar Chamsyah. Selain adanya hak angket ini, pada era pemerintahan Gus Dur juga ada beberapa hak interpelasi yang digulirkan DPR. Akhirnya pada tahun 2001, Gus Dur di-impeach dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang kala itu merupakan Wakil Presiden RI. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Hak angket dana non-budgeter Bulog. Ada kerugian negara 40 miliar dalam penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Pengadilan pun sudah memvonis pejabat yang terlibat kasus itu. Namun di saat bersamaan, DPR menggunakan hak angket sehingga putusan pengadilan pun menguap begitu saja. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terjadi beberapa kali pelaksanaan hak angket yaitu 1. Hak angket penjualan kapal tanker Pertamina. Komite Pengawasan Persaingan Usaha menilai Pertamina bersalah atas penjualan 2 unit kapal tanker VLCC pada tahun 2004. DPR kemudian menggunakan hak angket untuk menyelidiki hal tersebut di tahun 2005. 2. Hak angket penyelesaian kasus BLBI. Tertangkapnya Jaksa Urip Trigunawan membuat KPK didorong untuk menuntaskan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun ada indikasi penyelidikan kasus BLBI dihentikan setelah itu. Pada Maret 2008, surat edaran untuk pengajuan hak angket penyelesaian kasus BLBI mulai diedarkan. Akhirnya sidang paripurna menyetujui hak angket tersebut, tetapi ada pula tim pengawas hak angket BLBI yang dibentuk. 3. Hak angket DPT Pemilu 2009. Penyusunan daftar pemilih tetap, DPT, Pemilu 2009 dipersoalkan oleh sejumlah anggota DPR. Akhirnya hak angket DPT Pemilu 2009 bergulir dan disetujui pada sidang paripurna DPR tanggal 26 Mei 2009. Panitia khusus untuk angket tersebut diketuai oleh anggota FPDIP Gayus Lumbun. Pansus kemudian memanggil KPU dan ahli teknologi informasi. 4. Hak angket Senturi. Pencairan dana bantuan untuk Bank Canturi sebesar 6,7 triliun menuai pertanyaan. DPR kemudian menggulirkan hak angket Senturi pada akhir 2009. Sederet nama besar dipanggil oleh Pansus Angket Senturi, termasuk Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Wapres Budiono. Pada Maret 2010, Ketua Pansus Hak Angket Senturi, Idrus Marham, mengumumkan kesimpulan penyelidikan. Ada indikasi pemerintah melakukan kesalahan dalam penanganan krisis Bank Senturi, sehingga DPR meminta BPK melakukan audit investigasi. Masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Hak angket KPK. KPK menolak untuk memberikan rekaman BAP terhadap Miriam Haryani atas kasus IKTP. BAP terhadap Miriam itu menyeret nama-nama besar anggota dan mantan anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna tiba-tiba saja mengetok palu untuk menyetujui usulan hak angket KPK. Padahal hujan interupsi sedang terjadi di dalam ruang sidang. Akibatnya, sejumlah anggota DPR pun walkout. Fraksi Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB menolak hak angket terhadap KPK. Demokrat menyebut hak angket malah menjadi momentum pelemahan KPK. Memperhatikan penggunaan hak angket dari masa ke masa. Bahwa tujuannya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah. Namun tidak bisa dipungkiri, sesuai kepentingan masing-masing pihak. Masyarakat dapat saja memiliki pendapat yang berlainan. Antara hak angket sebagai kontrol demokrasi atau ancaman bagi pemerintah. Seperti dapat kita lihat pada cuplikan video berikut ini. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Itu menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu juga baik. Jadi tak usah kita apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Bukan hasil pemilunya, angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan FK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini kecurangan itu memang didesain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal, dari proses pencalonan Gibran. Ya udah itu, faktanya udah begitu. Demikian sekilas tentang hak angket. Silahkan pendapat dan persepsi Anda.